begitu banyak hal yang kami dapatkan pada hari ini ya terkait dengan bagaimana kita membuat suatu konten. Karena pada hakikatnya kan ketika PJJ ini sudah mulai digulirkan, guru-guru itu sudah biasa membuat konten Pak, pembelajaran untuk siswa gitu. Dan saya juga sudah termasuk aktif di YouTube, sudah monetisasi juga begitu. Tapi ya memang dalam video saya itu tidak full untuk menampilkan kita di depan kamera, karena biasanya kita menggunakan alat bantu misalnya ya pen tablet ya seperti itu. Jadi paling openingnya aja kita mau. Nah, yang mau saya tanyakan juga terkait dengan PCDLN, ketika kita misalnya tadi di posisi sebagai konten kreator seperti itu kan, tadi mungkin ada standar tertentu atau SOP tertentu. Tahapannya adalah mungkin video kita akan direview oleh PCDLN. Kalau misalnya oke, di approve, berarti kita akan tampilkan di sana. Tadi juga mungkin bicara tentang haki. Nah, artinya gini Pak, ketika misalnya saya nafsu banget nih ingin membuat konten gitu, dan akan dikirimkan ke PCDLN gitu. Tapi dari katakan 10 kali saya ngirim itu, ini tanpa ke editor misalnya ya gitu, ternyata ditolak terus gitu, Itu seperti apa gitu? Apa upaya untuk agar kita bisa diterima? Seperti itu Pak. Kemudian kan kalau di tanya enggak ya? Kalau misalnya di YouTube itu ya ada monetisasi, meskipun sampai sekarang saya belum mendapatkan apa-apa gitu. Dan di sini juga tadi saya melihat ada sistem reward dari PCDLN, karena ini mungkin akan di launching ke TV berbayar seperti itu. Nah, ini nanti polanya nanti seperti apa? Apakah video kita itu akan sifatnya seperti royalti atau seperti apa gitu? Atau beli putus misalnya gitu kan? Mohon mungkin agak dijelaskan Pak terkait itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang ditanyakan, standarnya untuk kalau bikin sendiri biar masuk dalam lolos dalam kategori yang diterima. Yang kedua adalah bagaimana istilahnya sistemnya ya, sistem yang nanti akan bagi hasilnya lah ya, seperti apa ya Pak Sukantanya ya, yang akan nanti diterima oleh guru dan penjelasan terkait itu, terkait haki ya Pak ya. Mungkin Pak Khairul mungkin di sini ya. Pak, biar dulu. Pak, saya nambahin. Ya, dari ini karena yang Malang biar dengar Pak. Oke, ya bagus sih, selagi masih belum menjadi hal yang besar. Bagus memang diskusikan dari awal. Jadi kalau saya mungkin mencoba melompat ke depan, mungkin saya bayangin 1-2 tahun ke depan gitu ya. Jadi ada yang namanya trailer. Jadi kalau misalnya di YouTube misalnya Bapak Ibu sekarang itu mau nonton film, biasanya trailernya itu, dan itu free. Jadi saya membayangkan yang pertama itu, yang trailernya ditampilin di TV satelit untuk memancing orang supaya orang kemana, orang perginya ke sini. Kenapa? Kalau misalnya di satelit kita kan nggak bisa tahu siapa yang nonton, kapan dia nontonnya nggak bisa tahu kita. Tapi kalau bisa di sini bisa kita dicek gitu ya. Jadi kita dicek. Nah, bayangan saya 1-2 tahun ke depan jadi Bapak Ibu harus membuat dua konten. Satu trailernya, satu baru benerannya gitu loh. Trailer cuma untuk memancing orang supaya ini termasuk di situ. Ya udah, kalau misalnya memang mau mendalami tentang ini apa yang saya jelaskan, silakan pergi ke aplikasi ini, silakan lihat di situ gitu ya. Yes. Nah, kalau di sini kita bisa kalau aplikasi ya, secara aplikasi, karena saya juga di bidang telekomunikasi, siapa yang masuk itu udah pakai user password, dia punya metode cara bayar, videonya juga kita sudah bisa tentukan tarifnya. Ya kan, begitu dia mengklik ada transaksi yang terjadi, bisa diberikan announcement. Jadi contohnya misalnya Pak Sukanta Pak ya, Pak Sukanta misalnya user passwordnya tadi sudah ada gitu ya, terus Bapak mengupload video dan ternyata itu bagus, trailernya kita tampilin di satelit nih, orang akhirnya akses ke situ tuh, ya kan, terus ada yang ngeklik dan ada yang membayarkan, akan memberikan announcement kepada Bapak seperti OTP tadi kan, ada yang beli loh, padahal itu mungkin videonya
mungkin dulu sebelumnya video tersebut nggak ngetren tuh, Iya. nggak ada yang kenal gitu loh kan, siapa Sukanta gitu loh kan. Tapi padahal begitu di tahun 2024 nih, tahun 2022 yang bapak upload di situ, ada yang ngeklik dan ada yang bertransaksi, ada yang membayarkan. Bapak kan dapat OTP ataupun announcement, just ada yang beli nih, gitu. Dari situ kan seharusnya ya gampang nge-trace-nya, Pak, ya, gampang nge-trace-nya. Yang beli siapa, kapan dia beli, dan sudah pasti dibayar. Begitu dia klik sudah pasti dibayar. Itu gampang nge-trace-nya, Pak, begitu sudah pakai aplikasi. Jadi terhadap pertanyaannya Bapak tadi, sebetulnya itu sudah melindungi guru ataupun content creator terhadap apa yang dia sudah create kan gitu tuh, sehingga ide tersebut terlindungi, Pak, dan Bapak bisa mendapatkan manfaat. Tapi kembali lagi ya Bapak Ibu sekalian, ini bukan cuma sekedar membuat konten. Ini tentang bagaimana merespon kebutuhan siswa yang ada di sana. Jadi yang maksud saya itu, ya dulu saya pernah SMA gitu ya, ada 2 tipe guru. Satu guru yang mengajarkan basisnya adalah tulisannya ngurut gitu ya. Dan memang ya dulu saya SMA-nya SMA favorit lah di kota saya gitu ya. Dan orang di situ memang masih pintar-pintar lah kasarnya gitu. Dan itu gak terlalu kita dengar. Kalau misalnya lu cuma jelasin apa yang ada di buku, ngapain kamu ngajar di depan? Logiknya kita seperti itu. Yaudah saya tinggal baca buku. Kita ngapain sekolah hari ini? Kita main-main aja gitu loh kan. Kasih aja tugas, gue bacain di rumah nih nanti. Persepsi siswa itu. Yes, ya, Pak. Tapi kalau misalnya ada yang menyampaikannya mungkin tidak tekstual, tapi mengena. Guru fisika saya tuh Pak, saya ingat banget itu. Dia sudah apa yang disampaikan itu mengena sehingga berpengaruh terhadap masa depan saya. Dia cuma ngomong 5 menit, habis itu semua satu kelas itu terdiam. Gitu loh, Pak. Pak, boleh diceritakan nggak Pak? Direkam soalnya. Sharing Pak. Jadi Ngajar apa, Pak? saya dulu SMA 1 Medan gitu ya. Ya pas kelas 3. Wah itu kelas 3 saya jurusan Bio 1. Bio 1 itu berarti yang nilainya paling tinggi waktu pas kelas 2-nya digabungkanlah dalam Bio 1. Jadi anak pintar-pintar lah di kelas itu. Masuk guru tersebut, dia tahunya anak-anak pintar semua. Oke. Anda sekarang semua kelas 3. Dia mata pelajaran fisika gitu. Anda semua pintar-pintar katanya gitu. Paling bagus lah di antara jurusan biologi seperti itu ya. Tapi dalam waktu 1 tahun ke depan Anda menentukan bisa jadi orang tua Anda bakal hidup atau bakal mati. Oke, dia hitungkan waktu, digambarkannya durasi waktu. Kemudian di sini momennya adalah kalau misalnya dulu namanya PTN. Itu PTN. Saya punya murid yang sudah bapaknya itu full, orang tuanya itu mendukung penuh terhadap anak itu, biaya, berikan les segala macam. Ternyata akhirnya nggak lulus, bapaknya langsung kena jantung, meninggal. Dan dia ceritakan histori tersebut. Satu kelas langsung terdiam, Pak. Begitu dia mulai mau nerangkan apapun pasti kita dengerin semua. Jadi ya momen ya itu ngambil sisi ininya dia ya. Experience-nya dia gitu ya. Ya itu yang kalau menurut saya sampai sekarang saya masih ingat gitu loh ya. Walaupun saya sudah sekarang seperti sekarang, momen-momen seperti itu yang saya pikir Bapak Ibu sebetulnya punya pengalaman experience gitu. Tinggal digabungkan dengan pengajaran isinya kan gitu ya. Nah itu jadi cakep banget gitu loh nantinya. Itu mungkin ini ya. Kalau ada tambahan mungkin Pak Karul lah tadi pertanyaan sini. Ya, dari pertanyaan Pak Sukanta, terima kasih kepada yang tolong. Ini adalah prototipe. Jadi kalau berbicara bagaimana mengatur monetisasi dari komersialisasi konten ini, kita udah ada pengalaman ya. Orang awam melihat bagaimana sih dari YouTube, TikTok, View, Amazon Prime, Hulu, View, QQ gitu ya. Ada film-film VOD, klik nonton, bayar potong pulsa, bayar pakai transfer, itu ada polanya sudah. Nah, di kita sudah ada rumusan bagaimana komersialisasi dan monetisasinya. Paling gampang, bagaimana sih YouTube membuat monetisasi bagi para uploader konten kreator kan? Sudah jelas tuh. Oh semangat dapat plakat silver jadi apa? Itu ada rumusnya. Jadi menurut saya sih nggak terlalu pusing ya Pak. Pusingnya kita ketika ini sedang membangun infrastruktur, membangun konten kreator sampai semua merata ke Indonesia. Ada tahapan pada saat kita merancang konsep, kemudian implementasi,
kemudian ada namanya evaluasi, baru kita bicara real bagaimana komersialisasi dan monetisasi akan berjalan. Tapi bagi guru-guru, please, itu menjadi bahan yang tidak perlu dipikirkan terlalu berat. Karena apa? Sudah ada pakar-pakar yang akan membantu ini. Ada pakar pendidikan, ada pakar bisnis gitu ya. Tapi dengan haki saja, insya Allah sudah melindungi panja. Ada haki dan royal. Nah, royalti tersebut sudah baku dalam bisnis sekarang. Teks, audio, video, view. Jadi ada pay per click, pay per view, pay per download, dan pay per transaksi. Ada uang ketika ngeklik. Kalau website dulu banyak klik web. Page 1, page 2 klik. Buka dashboard Cipedal, oh udah di 3.000 dari Amerika, dari Subang, dari Bekasi, dari sini ya. View, pay per click, pay per view. Nah, YouTube tuh view banyak kan. Video di-upload, lihat video dulu kan sebelum subscribe. Oh udah bagus ya. Ketika view banyak pasti mau subscribe tuh biasanya. Di pay per click, pay per view, pay per download. Kalau aplikasi download, wah dalam 3 bulan sudah ada 3 juta yang download. Wah luar biasa. Udah investor masuk tuh. Bakal unicorn dan dekakon tuh. Terakhir pay per transaksi. Nah, ada video yang tadi kan kalau saya buka video tuh, itu kan kayak prakerja. Video ini 5 menit, orang bayar. Dia beli, bukan lagi nonton, dapat ilmu, tapi beli. Dedicated beli, itu prakerja yang sekarang. Jadi insya Allah udah diatur dalam konteks kita, konsorsium ini, tapi ujungnya bukan kepada Dudi, tapi kepada guru, sekolah, ekosistem pendidikan. Itu kita bilang, kita adalah kolaborasi bersama-sama. Ini yang diminta oleh pemerintah. Adanya pola ini jadi model, mudah-mudahan dalam 2045 Indonesia pendidikan menuju Indonesia Emas 2004. Simbolnya apa? Gurunya terperdayakan, gurunya tersejahterakan, ada dapat hakinya, royalti kelihatan dari guru-guru sekarang udah punya mobil Mercy gitu. Ya gitu ya. Oh, berarti kan dia nggak ngajar dari uang sekolah, tapi dari monetisasi ini. Ya kan, di satelit terkenal, di OTT-nya terkenal, bahkan mudah-mudahan sih sudah speknya adalah dalam ada multi bahasa Bekasi ditanya ke bahasa Afrika, bisa jadi yang nonton adalah orang-orang di luar Indonesia. Jadi insya Allah kita udah atur Pak, ada waktunya nanti ada namanya stakeholder, udah mulai ngerti bagaimana pembagian sharing revenue stream gitu ya Pak. Kalau saya simpulkan sedikit Pak Baru, berarti seperti kayak YouTube awal ya Pak. Kan YouTube awal nggak ngasih tahu tuh kita akan dapat berapa, kita akan di-share berapa. Tapi orang ngirim aja video, tiba-tiba dapat Ibu gitu. tahu YouTube, sebelum YouTube kita udah biasa Gmail. Itu ternyata Gmail itu ketika sudah 15 giga, kita udah nggak bisa nerima inbox, harus berlangganan. Sekarang Play Store, mohon maaf para pembisnis startup itu kan harus bikin aplikasi. Dari aplikasi super aplikasi. Ujungnya apa? Baru tahun 2022 Google Play Store itu Android sudah menerapkan peraturan ketika ada informasi aplikasi, ada transaksi harus menggunakan Google Payment-nya mereka. Sejak 22 Januari. Karena udah tahu tuh, wah ada aplikasi, ada komunitas, ada bayar pakai ini, pakai Doku, pakai Pipe, Fintech, pakai Paypro, pakai Fitcash. Wah, Google sudah punya juga. Selain ada PayPal apa lainnya. Jadi semua tuh udah ngeliat begini Bu. Pada waktunya Anda akan dimonetisasi. Anda akan bergantung. Berarti pertanyaan Pak Sukanta yang pertama, apabila Pak Sukanta bikin sendiri ini video, kan nggak diterima-terima terus tuh ya Pak. Gimana caranya? Ya belajar dari sisi usernya, sisi yang melihat ya Pak Fitra, kalau dari Pak Fitra tadi. Karena bukan Pak Sukanta nih ngomongnya, tapi si siswa ini siapa ya? Mungkin ada dua item mungkin. Yang pertama diterima atau tidak. Kalau misalnya diterima, saya pikir kalau misalnya memenuhi kaidah tadi itu Pak, SOP-nya, saya yakin pasti diterima. SOP-nya ya Pak ya. Maksudnya SOP, tadi kan ada tuh materi pembelajaran gitu loh kan. Ya, ikutin urutin itu. Jadi Kemendikbud itu bukan orang konten apa. Dan itu ya Pak ya. Mereka orang birokrasi ya. Para birokrasi apa? Pasti pakai checklist. Ada nggak? Ya, gini doang kan, contreng iya atau tidak, kan gitu doang dia. Contreng iya atau tidak. Dan saya pikir kalau misalnya sudah mengikuti itu tadi urutan-urutan tersebut, pasti diterima. Tapi ada yang kedua yang jauh lebih penting, respon tadi yang dibilang gue ini. Jadi kalau misalnya untuk diterima sudah clear. Tapi apakah dibutuhkan oleh pemirsa? Itu baru tergantung pada isinya. Nah isinya mungkin semua guru isinya mungkin sama. Kan
bapak dan ibu kan juga dapat ilmu sama semua kan gitu kan ya. betul. Ya kan sumbernya sama lah kasarannya gitu ya. Tapi apa yang menjadi ide kreatif cara menyampaikannya, nah itu yang penting. Ya banyak nih pada tim editor nih bisa pakai gambar. Kalau tadi sih baru icon-icon gambar tuh, yang mungkin nanti bisa kita combine dengan tampilan video tapi tanpa suara. Suaranya tetap bapak ibu, tampilannya tetap bapak ibu, tapi ikonnya itu di situ video. Iya. Yang kemarin saya bilang sama Bu Eni sama Pak Khairullah, sekolah kita tuh banyak punya lab. Atau praktek lapangan dulu. Bapak berarti gitu. Kalau bapak misalkan kimia gitu loh kan. Ya kalau misalnya menurut saya misalnya ikonnya ngapain ngambil icon Langsung benda nyata aja ya. Langsung bapak di Nah, depan bapak lab. udah ngomong atau mungkin latar belakangnya itu adalah foto labnya bapak. Tuh keren banget tuh kan. Kalau misalnya bapak latar belakangnya saya pakai labnya bapak SMA berapa? 2 Cikarang Utara. SMA 2 Cikarang Utara, terus latar belakangnya di situ ada sedikit tulisan SMA. Menurut bapak kepala sekolah bapak nanyain nggak? Iya, Itu pasti. Guru saya ya. Oh, guru saya lagi mau ngerekam nih. Pak Sukanto mau ngerekam? Iya Pak, saya boleh kasih kata sambutan gitu ya. Bapak mau bayar berapa? Jangan sambutan Pak. Endor. Minum. Jadi sebetulnya kalau misalnya ininya apa namanya kembali lagi ke itunya. Ketika bapak sudah punya nanti apa namanya pemirsa ya, rate. Jadi kalau misalnya di konten itu ngomongnya rating Pak. Kalau bapak ratingnya sudah tinggi, ya sebetulnya justru nanti mungkin Pak Khairul yang nyari bapak. Pak, kasih konten lagi ya tuh bapak gitu loh kan. Ngomong apa juga boleh lah kalau rekaman gitu. Kayak artis dong. Waduh, saya lah. Oh iya lah. Nah kan memang iya. Tadi saya bilang kan Bapak Denny itu jadi aktor utama kan. Sekarang ini menuju ke sana. Sekarang mungkin Bapak ya mungkin sekarang kita diskusinya sambil ngalur ngidul ya, maksudnya sambil canda-candaan ya. Tapi kalau setahun 2 tahun ke depan apa bedanya sama yang nampil di Trans TV sama yang nampil di TV One? Bedanya apa? Mereka cuma ya mereka bisa disorot dari satelit ya sama juga kita juga. Benar. Kita bisa nonton di aplikasi sama juga kan. Cuman isinya mereka mungkin ngelawak atau bersinetron. Bapak Denny itu ngajar, bedanya apa? Sama kan? Sama. Nah, namanya yang beda. Plus kalau di sini kan berarti ada kakinya itu tadi royalty-nya. Itu yang begitu. Makasih Pak. Langsung ke Bu Eni. Kasih Pak Fitra. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan Bu Fitra. Maaf kalau misalnya pertanyaan saya terulang ya. Pertama untuk Pak Hairullah, untuk VCDLN-nya yang di aplikasi tadi Bapak demonstrasikan kan itu tidak ketika mengirim itu tidak mengupload administrasinya ya Pak ya, kayak RPP, storyboard, sama storyboardnya. Berbeda sekali dengan ketika di websitenya, portalnya, karena saya sudah bikin akun. Pralogin. Saya sudah punya Oke. akun di sana. Siap. Nah, ketika saya lihat perbandingan tadi itu sangat berbeda Pak. Satu, karena di portal itu dia memerlukan RPP, terus ada storyboardnya. Bahkan ketika saya kemarin Bu ini waktu kita bikin video itu, saya kan jawab di Bapak tuh, Pak apakah seperti ini? Karena saya nggak mau kerja 2 kali Pak gitu. Maksudnya nanti ketika kita buat RPP itu kita ingin langsung naik nih Pak. Apalagi kita Bapak bilang tadi kita di sini ke VIP ya, maksudnya dikhususkan kata prototipe ya, karena diutamakan lah ya gitu kan, maksudnya ya sekali mendayung 2-3 plotter Pak. Ibu, kalau ini very VIP. Tajam loh. Kedua, kenapa itu penting Pak? Seperti Bapak katakan waktu kita di Bandung itu, ini kan kita formal ya, pendidikan dan bla bla, punya aturan dan SOP atau standarisasinya gitu. Seperti yang saya lihat kita di Kabupaten Bekasi ketika kita membuat RPP itu multitafsir Pak. Apakah RPP 1 hari, apakah RPP itu tentang materi yang akan begitu aja, kan itu juga perlu penegasan dari awal sehingga kita yang hadir di sini tahu nih mau yang diminta VCDL itu kayak apa, supaya kita tuh bisa lebih efisien, efektif dan bla bla blanya. Satu. Kedua, di aplikasi yang tadi Bapak demonstrasikan, saya tidak melihat atau saya belum melihat gitu ya Pak ya, apakah di aplikasi itu ada hub Pak atau bantuan? Karena ketika kita, saya guru SD Pak ya, mohon maaf teman-teman, karena di guru SD ketika
teman saya gitu ya, ketika mengupload terjadi seperti bapak tadi kesulitan mengirim itu kan kalau saya yang sebagai koordinator mapel yang bisa pasti saya dihubungi, Bu Hikmah ini gimana ini kok saya nggak bisa gitu kan. Nah apakah nanti pas di praktek lapangan ada bantuan helpdesk gitu ya, atau menghubungi admin sehingga teman-teman nanti di lapangan kalau bapak tadi ngomong setahun 2 tahun ke depan itu kita lebih mudah untuk membantu guru-guru mengaksesnya, karena ketika saya juga ketika saya daftar di portalnya itu ada tuh beberapa saya lihat ya kan reviewnya itu hanya sampai sebatas segitu aja. Ketika saya ingin bertanya kepada admin yang di DLM itu saya bingung gitu, hubungin Pak Harulo super sibuk, nggak, bahkan WA saya cuma dibalas gitu, nggak di-direct tolong gitu, seperti itu Pak. Wah, tajam. Ini yang megang rekaman saya tajam banget. Langsung saya komen, tajam banget. Kenapa Pak? Kebetulan saya dulu. Ini kedua apa ketiga? Ketiga. Astagfirullahaladzim. Dari ada 16 malah ini baru 3. Kebetulan Pak, beberapa tahun lalu saya penulis naskah di salah satu di lembaga di bawah kementerian seperti ini Pak, itu di Pusdatin, dulu kan Pustekom. Sama Pak, video yang sumber rumah belajar dan ada Kamilonnya itu saya kenapa makanya saya waktu ngirim itu saya hampir sama Pak itu. Apakah itu sesuai dengan standarisasi UPI? Sedangkan yang tadi saya lihat, kalau mau kita jujur, mohon maaf saya jujur ya Pak, membandingkan hasil, saya memberikan A+ untuk yang dari tim kreatif Bu Eni gitu ya. Contohnya gampang, ketika tadi pembukaan video yang Bapak tampilkan yang tadi di IPA SD, kebetulan saya juga SD makanya saya minta SD, itu ketika si gurunya itu menyapa, itu belum hadir 100% sosok gurunya, dia masih duduk gitu ya. Ibu, ini berubah jadi reviewer nih. Nah ini mohon maaf, ini buku kesempatan ya Pak. Sedangkan alhamdulillah karena nggak datang 2 kali dan saya nggak mungkin bisa ngomong langsung dengan CEO-nya gitu ya. CEO-nya siapa? Hairul ya gitu ya gitu ya. CEO Masya Allah. itu Prof Denny. Ya direktur utamanya. Nah seperti itu gitu ya. Sedangkan kita alhamdulillah gitu ya, dan animasi-animasi yang ditampilkan saya jujur aja surprise Bu Eni 4 jempol walau perlu 5 bintang ya langsung dikasih gitu. Saya 17 loh Bu. Itu aja sih Pak, karena apakah yang saya kirim itu saya sudah sudah lulus di Pusdatin gitu ya, sudah di ACC, sudah ada pengkaji medianya, pengkaji naskahnya atau materinya itu sudah ada. Nah ketika saya pede mengupload seperti itu, apakah tim CDL punya standar lain gitu? Karena kan beda kita nih, beda dosen aja pemikiran pun agak-agak beda-beda gitu Pak. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak. Ya. Pemirsa jangan lupa subscribe dan like, download. Ibu nama siapa Bu? Hikmah, Pak. Instagramnya apa Bu? Saya rangkum ya pertanyaan tadi. 3 loh. Ada 3 ya. Pertama itu adalah yang RPP Pak, RPP, storyboard sama Yang di WP sama aplikasi? Iya, kalau nggak sama. Yang kedua tadi Bu Hikmah. Satu dulu aja dulu. Oh ya, Iya. satu ya. Oke. Coba. Boleh dibantu ya? Boleh, siap. Halo, pertanyaan berat ini. Ini pertanyaan Bu. Sebenarnya nggak berat sih, Bu. Ibu tuh dapat spesial melalui jalur Bu Eni. Yang pertama itu. Kedua, kita itu tidak pernah mengundang guru, kecuali guru itu yang dari Jawa Barat yang sudah kita 9 kabupaten tadi. Ketemu Bu Eni itu dalam waktu 2 bulan kurang ya, dari Desember pas terakhir di Sarwang, di Tetangga. Dan kita belum pernah ke publik, belum. Kebetulan ketemu guru lagi, kita kasih tahu bahwa guru-guru yang sudah kontrak 9 kabupaten itu dikasih waktu cuma 3 bulan. Untuk Kemendikbuddikti meminta Konsorsium Didi dan Prof Didi untuk membuat konten. Awalnya 60 VOD, 800 konten lain. Kata Dikti, dana yang sekian M cukup dikasih 800 sekian juta, tapi hanya buat 80 konten saja sebagai model. Sehingga pada saat itu aplikasi belum kita buat, karena kita punya timeline. Nanti bulan Mei itu grand launching. Aplikasi yang kita buat versi beta buat ke Dikti doang. Ini buat ke Dikti bro. Sebagai bukti artefak sudah dibuat APK-nya. Maka sampai sekarang nggak ada di Play Store, belum ada. Tapi udah kita siapkan. Sorry. Yang dibuat web itu kebutuhannya buat menjelaskan prosedur SOP. Makanya ada video tuh kan. Bagaimana cara memasukkan konten mendaftar guru visual kan. Itu harus dibuat website dulu. Tapi itu hanya buat yang 80 konten bagi guru yang sudah terdaftar.
yang mereka dari awal tuh dari Pangandaran 10 orang, Cirebon 10 orang, kemudian Tasik hanya itu saja. Dan kita berkebutuhan buat internal. Web yang kami buka kemarin itu bukan buat ibu-ibu daftar sebenarnya, karena udah ditutup. Dan itu buat di Monef sampai dengan Desember akhir. Alhamdulillah di Monef. Begitu dari BPK, mana dokumentasi citasinya Dudi, kemana ke Pangandaran, mana videonya, itu aja Bu. Ketemu Bu Guru ahli, kita bocorin gitu loh. Kita bocorin, ini webnya begini, ada SOP nggak ada videonya nggak ada, kan begitu. Tapi ketika saya demokan tadi, itu ada aplikasi yang buat diklik aja. Oh ternyata ke depan tuh, mohon maaf Ibu buka banding antara YouTube, itu kan ngupload simple ya sih? Simple kan? Iya nggak seribet yang di login itu ya member ya. Jadi RPP, file video, PPT, kalau di Excel tuh itu ya saya bilang itu adalah SOP-nya Kemendikbud agar SOP Risma tuh mirip gitu. Nah untuk ke depan sebagai guru yang sudah mulai banyak kesibukan, kami juga sedang bikinkan dashboard. Dan kita belum rilis aplikasi loh Bu, itu hanya buat bapak ibunya hari kita demokan. Ya, dan itu bukan buat publik. Dan mohon maaf itu belum selesai, masih versi APK. Beta versi 1.0 itu sampai dengan 1.11 baru kita rilis 1 bulan April ini. Kedua, ada helpdesk, ada pasti. Tapi tidak sekarang ini. Kita bicara bagaimana ada SOP, database masuk, orang ngirim konten, ada revisi, ada pending, ada approve kan begitu. Tapi ketika kita buat lagi nanti ada breakdown, ada nggak RPP? Harus ada. Saya juga berpikir gini, orang kalau kerja kan banyak dari HP, tapi filenya kan gede-gede. Harusnya pakai laptop kan, dibuatkanlah dashboard websitenya. Dulu YouTube nggak ada aplikasi kan, youtube.com, ya nggak? Tapi kalau berbicara YouTube sudah ada monetnya, pengembangannya tidak lagi di website, tapi di aplikasi dan super aplikasi. Yang mau iklan ketika klik, ada iklan setengahnya, ada iklan di akhir, itu di platform pengembangannya. Kita juga sama itu. Ini yang sedang kita bangun. Jadi masukan Ibu memang beda kalau kamu dari publik. Banding antara website sama aplikasi kok berbeda? Nggak berbeda sebenarnya. Ini adalah versi apa bahasanya itu? Versi kepada Ibu VIP yang kita sebenarnya nggak boleh melakukan SOP seperti ini. Karena kami lihat udah ada kontennya, udah jadi gitu. Betul. Kedua, masalah penilaian Ibu itu betul. Sebelum Ibu komentar bagaimana membandingkan yang dari yang visi tadi ya, Bu, kita itu mengajak pemerintah. Tahapannya begini, guru-guru siap nggak sih dalam 3 bulan bikin konten itu? Belum tentu siap. Udah gitu workshopnya lewat Zoom. Kami nggak bisa kemari loh Bu, itu Zoom semua. Tapi Mendikbud punya waktu yang terbatas dalam timeline mereka. Sehingga kita bilang, ya udah seadanya, sedapatnya. Kalau ini sempurna, ngapain minta bantuan pemerintah? Ternyata bantuan 1 miliar, 2 miliar dengan 8 juta BPK audit tetap lebih susah. Ini yang membuat nggak kreatif. Ngajar waktu, report keuangannya, report guru-gurunya harus bisa tanda tangan itu. Jadi akhirnya bagi kami itu bukan standar untuk dijadikan penting, tapi udah dimulai iya. Ketika Bu bilang, Bu guru ahli sudah ada, saya bilang, temui, berikan waktu. Seperti ini, supaya kita bilang, ini udah mulai ada sampel yang lebih bagus. Ya, lebih bagus. Sehingga akhirnya bilang, udah, hari ada sosialisasi, keperluan, mudah-mudahan ini menjadi dasar kita untuk memulai lebih bagus. Itu kan itu dari yang Pangandaran loh, buru-buru. Yang itu juga minta kuota, kita transfer dulu, jadi ada proses yang nggak mudah buat kita. Jadi bahasa saya itu, memulai ini agak susah. Sosialisasi agak susah. Kamera guru banyak HP, bingung dia. Internet ini bagus sekarang, mereka nggak ada HP. Gimana cara nguploadnya? Era banyak. Bagi saya setelah Monef itu selesai, sekarang sudah Monef selesai, nilai kami mungkin nggak bagus, tapi intinya ini sudah dimulai. Sekarang waktunya Dudi yang akan mendevelop implementasi sampai ujungnya adalah komersialisasi. Saya kira nanti ujungnya gini Bu. Apa Ibu lihat hari ini adalah bukan gambaran yang kita mau sampaikan kepada saat publikasi. Ini masih proses. Ada tim development platform, ada tim infrastruktur, ada tim konten. Nah ini yang sedang kita adalah production konten. Saya bilang Bu ini sama tim editor ini mungkin menjadi bagian tim yang bakal terlibat dalam pengembangan. Ada tim yang dari Pangandaran, yang dari Bandung, 9 kabupaten kontrak akan kita libatkan. Ini pekerjaan berat karena semua berhubungan komunikasi dan koordinasi. Masukan Ibu notif banget, alhamdulillah kerekam juga di sini. Ketiga, nggak semua guru punya speed yang seperti di buah ini. Mereka punya pemahaman yang lambat, tetapi bukan berarti ditinggalkan. Sehingga kita bilang nggak usah terburu-buru sempurna, tapi ada proses memulai membangun dan develop. Saya kira itu ya Bu ya.
terima kasih. Jadi kami rekam di bagian sosialisasi bahwa standarisasi industri belum masuk. Tapi standarisasi mulai dari level 1 sudah mulai, level 2 sudah mulai. Menurut saya level 2 nih. Karena antara penilaian hasil yang guru ahli itu sama dengan yang tadi pasti beda. Makanya kita bilang kita mau pakai ini. Tapi dimasukin dong kayak kelas 1 sekarang beda kelas 2. Tiba-tiba ada guru hebat di sana, dia guru ahli, guru hebat, komunitas. Weh, lebih hebat dari mereka dari ini. Naik kelas lagi kan gitu. Pak Jadi Budi, bertahap, Pak berkembang, Budi ada berkembang. amazing teacher Pak. Pak Budi, komunitas amazing teacher. Iya, banyak banget guru itu komunitasnya. Tapi kita kumpulin dalam satu ekosistem ini, Pak. Mudah-mudahan review hari ini ada feedback apa, biasanya ada output yang kita ambil kan. Input proses, outputnya apa? Itu yang dibilang kalau orang mau komentari ada ruang guru, Twitter kita nggak mulai, nggak ada pembanding. Saya rasa cukup ya. Oke. Tugas kita adalah bagaimana semangat dulu. Kedua, ada satu visi misi yang sama bahwa tema pasal bukan berarti hanya berbicara motivasi, tapi juga ada pemberdayaan dan berhubungan dengan apa ya, guru harus hadir ruhnya. Yuk, jadi spiritnya editor, spiritnya desain grafis, spiritnya jadi host, belajar blogger-blogger yang sekarang sudah 29 juta. Ada video pertama tuh. Coba ibu lihat dari Atta Halilintar, dari Kobuzer tuh ada video pertama. Pasti ada perubahan dalam seminggu dan sebulan. Belajar dari situ. Oh iya, ruangannya beda, audio tambah bagus, kamera ganti. Itu kita lihat dari pengalaman sudah. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman di situ. Saya cukup Pak. Sedikitnya satu aja Pak ya, 1 menit insya Allah. Nggak direkam dulu Pak. Ini biar yang Malang dengar. Nah, jadi nggak apa-apa Pak, yang Bapak katakan itu benar. Cuma ketika saya sebagai Bapak bilang tadi customer atau pelihat ya, atau konsumen yang melihat ketika VCDLN di website itu, dari 80 ya atau 40 sebenarnya apa yang saya cek ketika itu tidak ada RPP pun yang sama. Padahal yang ketika kita di Bandung Bapak katakan sudah MOU di 9 daerah itu, saya berpikir sebagai pihak ketiga itu pendengar ya, namanya MOU itu sama nih Pak untuk RPP standarnya UPI kayak apa gitu kan, kayak UNJ aja punya RPP standar. Sedangkan yang saya lihat di web itu kok ketika saya buka RPP guru A SD ya, saya buka SD, SMP, SMA itu beda semua Pak gitu. Nah artinya begini yang saya lihat ya Pak, ketika Bapak melakukan misalnya workshop seminar, tapi ketika workshop itu seminar itu punya ini RPP-nya harus misalnya ada tujuan pembelajarannya atau identitasnya atau gitu kan, bisa 40 yang ada di video itu bisa sama gitu untuk RPP-nya. Sedangkan yang saya lihat itu berbeda-beda semua. Di saat itu sebelum saya ke itu saya berbingung loh, ini saya mau pakai yang mana gitu ya. Karena kan Bapak waktu itu di Bandung, silakan coba mengunjungi VDLN untuk mengetahui ya, sebelum saya membuat menggali dulu, oh ini saya melihat nih visi DLN ini maunya seperti apa RPP-nya gitu, atau storyboardnya seperti apa, dan itu berbeda-beda. Makanya ketika kita waktu di Kabupaten Bekasi, saya mencontohkan. Itu loginnya sebagai peserta atau reviewer? Loginnya? Saya sebagai peserta kan? Ya. Kan ada 3 login. Ada login sebagai peserta dulu, daftar. Kedua sebagai reviewer dari UBI. Ada review dari Ibu sama di Saya kayaknya guru deh Pak. Iya. Dulu. Ibu ngeliat kan standar mereka tuh ngirim kan? Nah itu kan ada review. Iya, kan ada setiap mereka ngirim nih. Ketika mau login ada 4 sebagai guru yang menjadi content creator dari PAUD SD maksudnya. Maka ketika ibu lihat itu ada beberapa peserta. Tapi kalau ibu lihat siapa yang mereview ini konten dari RPP, itu ada data review dari UPI. Kedua dari review industri, sama dari Kemendikbud. Jadi semua itu ada dalam SOP yang masing-masing. Karena SOP industri beda dengan UPI. Sehingga ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan ibu nggak bisa masuk lagi di reviewer UPI. Karena itu adalah kaprodi yang mereka punya SOP di kampus belajar itu. Kalau di bawahnya Pak yang view. Iya, jadi ketika mereka kirim kan guru-guru beda-beda tuh. SD, itu kita bilang ini ada tahapan untuk standarisasi. Bukan berarti ya saat ibu itu sudah standar semua dulu. Tapi menu situmnya sudah ada. Kayak ada RPP-nya ada, pasti beda-beda tuh. Ada yang berapa kalimat, ada yang formatnya. Jadi bagi kita saat itu juga belum ada SOP yang sudah terpahami sama. Kita buat begitu ada 3 bulan waktu. Jadi bagi kami itu bukan standar baku yang kita jadikan proses untuk dijadikan finalisasi SOP belum. Baik, berarti intinya belum ada RPP Belum. ya? Dan ibu kami bagi itu login bocoran saja sebenarnya. Karena itu belum jadi. Terus Bapak bagaimana hasil yang saya kirim ke Bapak Pak? Apakah Saya kan nggak bicara ibu ya, tapi berbicara tentang 80 itu. Saya nanya pribadi. Saya belum Bapak ada. udah lihat kok belum? Saya nggak berpikir ibu siapa saat itu, cuma ada WA. Saya belum bisa proses karena ini bukan bagian saya untuk memproses satu persatu.
Tapi yang kita lihat adalah monetnya Kemendikbud sudah cair dana yang 80% dari 10 kabupaten. Dan mereka bukan melihat hasil, sudah ada proses nggak sih? Dana ini dari ada workshop ya, itu yang kita kejar. Dan itu 3 bulan, stres Prof Denny, PPKM nggak bisa ke Pangandaran, pakai Zoom. Jadi kita bilang, it's okay guys, abaikan. Tapi lihat ada jejak digital nggak? UPI datang nggak ke Pangandaran, ke Cirebon, ada nggak Zoom-nya? Budi ada nggak hadir? Ada nggak hotel yang dipakai? Itu yang kita lihat. Makanya kita nggak boleh nilai sebelum ada SOP yang sudah dimiliki oleh Kemendikbud. Kemendikbud saja belum ada SOP. Makanya dibikin program pendirektan. Kalau udah ada pola, ngapain anggarkan sesuatu yang belum jelas? Makanya SOP kita ini menjadi dasar tahapan-tahapan yang bakal menjadi SOP baku bagi guru formal. Makanya masukan ibu itu penting sebagai reviewer sebenarnya, bukan sebagai isi konten. Tapi nggak apa-apa kan, nggak semua orang punya analisa seperti ibu. Ibu tuh masuk ke level yang guru yang menjadi apa ya, bagian dari yes gitu. Tapi kan nggak semua guru-guru bisa seperti ibu nih. Makanya bilang, jangankan Dudi punya standar berbeda sama UPI loh. Kata mereka 8, nggak kalian 3. Iya nggak? Karena apa? Beda antara standarisasi UPI dengan prodi-prodinya di UPI. Standar ini apalagi Kemendikbud hanya checklist doang. Oh udah ada audionya, tring gitu ya. Padahal audio bagus apa nggak tergantung. Maka dari situlah kita bilang ada model awal, model 2, model 3. Sekarang bulan Februari, Mei bulan, masih 3 bulan lagi, Maret, April, Mei. SOP ini yang kita bilang sudah mulai kita mau bangun lagi. Saya setuju bahwa kemarin nilainya 1, dengan ketemu Guru Hari nilainya 2, karena lebih bagus, betul. Karena kita udah ngobrol sebelum ketemu di sini. Bu, oke Bu, saya bilang ada privasi nih. Kita datang, pokoknya konten kasih ke kami, kita akan pasang di sini. Di aplikasi tadi, betul ada nilai A dan nilai A+, betul. Itulah tujuan saya, Bu. Sebelum komentar kita udah bilang akan ada video yang 3 tadi menuju di model. Ini adalah 2021, ini 2022. 22 video. Saya bilang ada 22 konten. Hari baru kita baru 3. Dan kita bilang udah lah Bu, insya Allah kita akan masukkan di platform ini sebagai model. Tapi nanti yang bakal ke publikasi komersil belum tentu dari guru ahli. Bisa ada review lagi, ditingkatin lagi lah editor videonya dan seterusnya. Jadi ini masih 3 bulan. Ya Bu ya, janganlah gitu. Gojek aja ada masa trial ya. Wah, bugs-nya pas trafficnya macet itu loading lambat, tunggu 1 jam baru dapat ojek. Ada proses gitu. Kita nggak bicara masalah sih, tapi ada keterlibatan guru, ada nggak masukan dari itu. Jadi kan gitu ya Bu ya. Terima kasih masukannya, semangat guru. Teacher power. Ibu harus bikin SOP buat kita ya Bu. Kasih ke kita ya Bu, maksudnya Bu. Terima kasih Bu, silakan. Bu yang terakhir kali. Saya Masalah kaki. pengen. Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak ke Bapak karena Bapak sudah banyak sekali tadi menjawabnya. Tapi mungkin Bapak nanti ada masukan untuk ke Bu Eni mungkin barangkali ya. Ini kemarin kan saya sudah mengikuti kegiatan yang kita susun itu, dan kemudian saya sebenarnya itu kurang puas dengan penyampaian saya gitu ya. Sebenarnya saya itu sudah pernah bikin konten di YouTube dan itu udah 5.000 subscribers. Oh, 5.000 subscriber. Saya sudah pernah dapat salary sebulan 5 juta, walaupun akhirnya kolaps ya karena kesalahan saya sendiri. Akunnya hilang. Akunnya hilang. Akunnya bukan hilang, kena dismonet. Oh. Iya gitu. Jadi untuk itu saya sudah pernah dapat 16 jutaan lah, gitu ya. Itu lumayan gitu ya. Dan ini saya hanya merasakan yang kemarin itu ketika saya tampil, pertama saya kaget karena mungkin saya biasa ketika syuting di rumah itu hanya bekal background dan saya nyampein ala kadarnya lah ya. Dan itu tuh simpel saja gitu ya. Dan kadang saya merasa nyaman ketika di syuting di rumah sendiri gitu ya, dengan ala kadarnya hanya background yang kemudian saya edit simpel saja gitu ya. Seakan-akan memang bagaimana sih bawaan kita masing-masing gitu ya, karakter kita masing-masing masuk di situ, kenyamanan ada gitu sih. Jadi kadang saya berpikir, Bu, boleh nggak ya Bu kalau saya bawa konten sendiri, saya dari rumah sendiri, nanti silakan kalau misalnya guru ahli mau ngedit
mengeditkan gitu, gimana supaya ada depannya, ada belakangnya, biar bagus bagaimana gitu ya. Atau kalau misalnya oh Bu ini kurang begini saya akan editkan gitu ya, saya edit lagi, saya ambil ulang lagi gitu ya. Itu sepertinya lebih memacu saya untuk lebih maju gitu ya. Kalau memang itu terasa saya lebih merasa didukung gitu, yang seperti itu gitu ya. Nah ketika saya kemarin merasakan ketika datang kaget dengan lingkungannya, mungkin kayak nervous gitu ya, sudah nunggu gitu, berharap kalau nunggu itu dapat masukan dari kawan-kawan lebih bagus, malah grogi gitu kan ya. Dan rasanya seperti itu Mas ya. Jadi ketika saya mau menyampaikan tadinya mau jadi jauh banget gitu ya. Dan ini saya akhirnya merasa Mas gimana ya, nego-nego gitu ya. Ternyata katanya itu kalau guru ahli itu SOP-nya nggak boleh syuting sendiri di rumah dan sebagainya gitu ya. Apakah kalau misalnya gitu perlu dicoba gitu, apa perlu dicoba itu ketika saya punya konten, saya sampaikan Bu, saya punya konten Bu, bisa di Pinang gitu, itu seperti itu kan. Pengen saya gitu ya. Bagaimana Bu Eni? Terima kasih. Iya silakan Bu. Salam, terima kasih Bu Dwi Yuni. Jadi pada dasarnya kita membebaskan ya. Kita lihat aja teman-teman yang di Malang itu mereka create sendiri gitu ya. Tapi kita kan inginnya tadi kan kita lewat jalur VIP ya. Kalau Pak Khairul dan Pak Wawan sudah berbaik hati memberikan jalur VIP kita. Tapi terus kita tuh apa adanya kok kayaknya kita tuh nggak tahu diri gitu ya Bu ya. Iya betul. Terus Pak Khairul tuh sudah membocorkan ini Bu, ada 80 dan 80 itu kita lihat semuanya. Ya. Dari 80 itu kita analisa. Akhirnya kita ambil kesimpulan kita harus melakukan ini dan dilakukan agar guru itu lebih mudah gitu. Jadi nggak lagi kalau Ibu misalnya sorot sendiri berapa besar itunya Ibu apa filenya. Sedangkan kita butuh file besar ya. Karena mau ditampilin di layar sebesar ini Bu. Kalau di YouTube kan bisa milih tuh. Bisa cuman berapa ya, yang terendah juga bisa karena hanya untuk HP. Tapi kalau ini kan nanti mau ditayangkan di layar besar. Nah, apakah kuat dari gadgetnya Ibu? Nah, pertama itu. Yang kedua, Malang itu pakai kamera itu Pak. Kamera apa namanya? Bukan, kamera TV Bu. Kamera TV yang orang TV. Oh, kamera docking yang gede. Iya. Sampai kayak gitu Pak. Karena kalau pakai HP itu nggak ngejar size-nya ya. Size-nya yang Malang nggak akan bisa sebesar itu kalau cuman di-record pakai HP. Nah, kita sudah menganalisa itu Bu. Jadi kenapa kita bikin proses itu? Ayo kita bantu nih syutingnya. Terus kita mudahkan karena ada tadi ya RPP segala macam, kita bebaskan, kirim ke Pak Dimas RPP. Pak Dimas itu merubah semuanya sesuai dari apa yang ditetapkan oleh PLN. Jadi yang Ibu kirim kalau sudah kita rasa cocok langsung. Tapi kalau tidak dirubah. Jadi Mas Dimas tuh merubah lagi, bikin flowchartnya, bikin storyboardnya. Kan buat monetnya dikti dong. Dengan tidak merubah apa yang aplikasi sudah juga sama. dikirimkan. Terus yang terakhir adalah itu tadi, kalau ada yang kurang-kurang kita akan minta, tapi diminta pun senyaman mungkin karena kita akan ngejar di tanggal 25 ini ya Pak ya. Kita akan kejar. Ada soft launch ya. Ya, semua video Bapak Ibu bisa tampil. Yes. Itu, yang kita tampilkan bukan yang 80 itu pun kita pilih mana yang terbaik. Ya. Dan mungkin saya akan utamakan yang ini. Ya, betul Pak. Bahasanya. Nanti kita akan program lagi menuju yang Hari Pendidikan Nasional. Tapi ini kita buka. Pasti Bu Hikmah punya komunitas ya Bu ya. Pak Rudi juga punya komunitas. Kang Dero juga punya komunitas. Kita ajak semua guru. Jadi tidak ada batasan ya Pak ya. Nggak ada. Semua guru. Kalau mereka mau syuting sendiri pakai standar kita karena ada ketentuan. Kita bebaskan. Syutingnya syuting sendiri boleh. Tapi jangan lupa bahwa ini berproses, artinya pasti syuting kita ada yang kurang-kurangnya, ada ini materinya kami jangan dibikin pusing lagi, jadi nggak usah lagi kami baca materi, kasihan Pak Dimas ya Bu ya. Jadi biarkan editor itu bekerja lebih ringan, jangan disuruh editor itu mencari-cari. Kan kalau Bu Fitri ya Bu Fitri, untung editornya baik Bu, jadi tahu Bu Fitri itu ada loncat kata dan tidak sesuai dengan materi. Untung editornya sabar ya. Kalau editor yang nggak sabar ya Pak ya. Pokoknya apa yang ditampilkan, nah, sampai seperti itu karena kita menghargai jalan VIP yang sudah diberikan oleh Pak. Kedua, hak itu kita bayar Bu.
satu video itu nilainya berapa X rupiah. Ini nggak sekedar dapat polusi VIP. Ketika video itu bagus, mungkin hal pertama yang mendapat benefit adalah ibu akan kita datangkan hakinya. Selama ada video yang secara SOP masuk, secara viewers juga, kami buat website itu bukan buat publik tapi buat dikti. Jadi ada standarisasi flow bisnis prosesnya gitu loh, dari praproduksi, produksi sampai pasca. Terus siapa yang nge-review kan begitu. Saya bilang ya kami bocorkan saja sama guru wali kebetulan gitu. Wah, yang review Bu Iqbal yang speednya udah Pentium 9, orang masih Core i7 gitu ya. Wah, nggak apa-apa sih, kayaknya ibu harus bagi tugas nanti. Bu Iqbal sekali datang 3 kali syuting kan udah Iya. menyiapkan bajunya gonta-ganti. Iya. Nah, jadi next setelah ini kita tampil, kita pengen kasih opsi ke Bapak Ibu semuanya mau bikin sendiri, tapi sudah punya nih kan polanya seperti ini ya gitu. Kalau bisa lebih, jangan sampai kurang. Kalau kurang, lebih baik kita berkolaborasi. Kami akan bantu. Boleh kasih bocoran nggak Bu? Udah ada benchmarking, sudah ada model. Artis itu syuting di media mainstream sudah tahu kan? Ada Trans, ada Net, siapa sih artis-artis? Sekarang udah balik ke YouTube, betul nggak? Cukup artis menyewa satu orang kayak Vicky Naki, kameramen itu cuma satu orang tuh si Aziz. Tahu nggak Vicky Naki yang Omega? Di YouTube kan viral 5 juta sekarang. Cukup satu orang editor plus kameramen, dia sudah punya rumah sendiri gitu ya. Jadi ke depan guru itu kesibukannya tidak berpikir ngajar ke kelas, tapi buku yang udah ada modul 15 tahun di kertas itu dijadikan video saja. Betul. Tinggal belajar dari YouTubers, belajar dari teman-teman di tetangga, sama model-model Bu Eni guru. Jadi lama-lama guru tuh punya production house sendiri. Betul. Dan itu terjadi dari artis itu nggak mau lagi berpikir dengan pihak kedua, pihak ketiga. Gua pengen lebih maksimal pemberdayaan sendiri. Bisa bayangkan kalau Mei 2 tanggal nanti teacher power itulah guru-guru udah ada yang 5.000 ya. Bisa ada yang jutaan karena siswanya di sekolah banyak. Gitu. Jadi kami mengharapkan dalam waktu dekat Bapak Ibu yang awal ini Pak Khairul bisa mandiri. Jadi bisa memproduksi sendiri sampai ke awal dan akhir. Kami hanya memberikan model. Tapi kalau belum mampu, belum bisa, kami siap terus berkolaborasi sampai Bapak Ibu bisa sendiri. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sudah lepas nih dari kita, kami akan ngambil guru-guru baru. Biar ini terus berputar. Itu Bapak Ibu yang sudah lulus ya, sudah bisa bikin sendiri, sudah punya keunikan sendiri, sudah tahu musiknya dari mana yang diinginkan oleh pemirsa. Sudahlah, itu menjadi bagian prosesnya Bapak Ibu yang sudah. Kami pun berbangga bisa punya artis Budi ini ya, yang di paling tidak satu video lah, satu gitu. video ya saatnya harus kita masukin supaya nanti pada saat bulan Mei yang tadi Ibu bilang itu akan yang ditonton bukan yang yang kemarin gitu. Nanti bulan Mei habis dari tanggal 25 nanti mohon bersabar, kami akan fokus di tanggal 25. Setelah itu kita akan buka lagi. Kita akan berikan Bapak Ibu kan sudah tahu ya, ini kan semuanya untuk Bapak Ibu guru nih. Kita akan undang semua, mungkin kita kolaborasi dengan Amazing Teacher, terus Tanbero kan gitunya komunitasnya. Nah, kita bisa berkolaborasi di situ. Kalau semakin mampu bikin video sendiri, silahkan langsung ke visi DLN ya Pak ya, tanpa lewat kami. Yang pasti kita sudah bikin nih Pak, guru-guru ahli kami ini dedikasinya luar biasa. Mereka bisa menyelesaikan apa yang tadinya oleh guru-guru itu 3 bulan ya Pak berproses, kita percepat dan ternyata bisa. Kemarin kalau nggak salah satu haki itu 700.000 kalau salah ya. Nah itu. Berarti kalau 30 guru ya, sekarang 30 guru ya. Berarti kan hampir 21 juta. Iya. Itu awal sebagai benefit yang kita mau bicarakan kepada Ibu. Yang penting Ibu bikin konten yang bagus, SOP-nya masuk, terus ada viewer yang unicorn difference tadi, yang berbeda tadi. Itu aja fokus. Saya yakin itu modal yang kita berikan lah ya, benefit dapat haki, kemudian sama konten bakal di-upload di platform. Kita lihat perjalanan nanti. Iya. Kemudian terakhir mungkin masalah monetisasi, yakinlah bahwa kalau konten kita bagus, kami pun nggak akan berdiam diri dengan Pak Khairul. Ini kita akan jadikan ya Pak sebagai tontonan wajib anak-anak sekolah kita dimanapun di seluruh Indonesia. Dan itu kita akan gabungkan guru seluruh Indonesia Pak ya. Yeah. Misalnya Bu Hikmah SD nanti kita akan gabung dengan guru dari Aceh dengan materi yang berbeda, tapi masih dalam satu kelompok. Itu. Planningan kedua Bu, itu kan berbicara kayak model YouTube ya. Ada video dibuat, sudah siap, ada trailnya, ada yang ditayangkan. Itu kan view kan, klik view per view sama subscriber ya. Konsep kita adalah kepada Kemendikbud. Kemendikbud itu kan punya dana buat sekolah-sekolah. Dulu ada istilah BOS ya. Jadi nanti tuh kalau dulu orang beli sekolah lewat buku pelajaran,
penerbit siapa, kan kertas yang dibeli, buku yang dibeli. Sekarang mereka membeli paket video pembelajaran formal. PAUD apa aja mapelnya ada berapa, SD berapa. Jadi dana pemerintah yang buat ke dinas pendidikan akan membeli video ini. Itu yang kita arahkan. Karena itu anggaran pemerintah buat pendidikan. Jadi bukan lagi bangun rumah, bangun sekolah fisik, tapi membeli video pembelajaran yang sudah diterima oleh Kemendikbud. Kita intinya membangun video konten spesial buat pendidikan formal. Itu yang belum ada. Bahasanya jadi gudang videonya pendidikan. Itu buat bagi konsepnya di visi DLN. Ketika orang ketik Google video apa pasti ke YouTube tuh. Tapi kalau nanti di search engine-nya Google atau kita punya search engine sendiri, video IPA nggak ngambil dari YouTube. Ngambil dari platform web sama aplikasi kita. Karena itu adalah standarisasi oleh Kemendikbud yang menjadi dasar untuk orang melihat ini. Ujungnya apa? Sekolah bakal beli video ibu. Dulu kan jual CD ya. Ya kan? CD dibeli sama sekolah. Yang bayar bukan bapak ibu pribadi lagi. Sekolah yang bayarin dari dinas pendidikan. Dana bos model kayak gitu akan dia. Ini menjadi model. Jadi bukan hanya beli yang OTT tapi beli dalam bentuk paket video yang jadi dijual ke sekolah-sekolah. PAUD berapa? Bulk tuh. Berarti ada haknya guru gak? Oh ya, guru ibu apa? Matematika ya? Kimia. Dapat tuh. Karena udah dijual kan, ada haknya berapa persen royalti. Kalau lebih begitu. Itu yang kita diatur dalam studi komersialisasi. Ya. Mungkin gitu ya Bu Yuni ya. Nanti juga kalau misalnya guru-guru siap untuk syuting di rumah, nanti kami bisa kasih cara ya, cara setting, cara syutingnya seperti apa, cara ngambilnya, pencahayaannya seperti apa, minimal tidak jauh dari apa yang sudah kita lakukan. Dan itu semuanya bisa dan bisa. Yang penting dari awal sudah bertekad bahwa kita memberikan yang terbaik, jadikan ini amal yang terbaik ya. Tinggalkan ini sebagai amal kita dan kasih yang terbaik biar orang tuh betah kalau nontonnya, anak-anak tuh betah. Apalagi guru SD ya. Mas Ropi dan tim editor kami itu ada 3 orang yang kerjanya tuh hanya nyari gambar Sampai untuk SD, karena kalau SMA tuh lebih gampang mana Pak Sukanta. Kalau SMA tuh gampang karena kan cukup papan tulis aja Pak ya. Nah, mereka nggak perlu itu. Tapi kalau SD, kalau nggak ada yang gerak-gerak, kalau nggak ada yang mau nonton, pasti ya Pak ya. Ternyata jumlah sekolah yang paling banyak guru SD. Iya. Murid SD yang paling banyak tuh. Iya. Makanya Bang ibu yang ngajar SMP jangan beli SMP doang, Bu. Bantu ngajar SD. Bisa jadi itu dibutuhkan karena kota-kota yang bagus. Kami itu Pak ada yang khusus untuk mencari gambar, ada yang khusus mencari nada suaranya. Karena ke anak-anak SD itu kita harus tahu kan audio ini yang mereka kan beda banget ya dengan anak SMP SMA. Nah, yang paling susah memang Pak ke konten PAUD, TK dan SD itu yang paling susah. Jadi bagi guru-guru SD, bagi guru-guru SD semangat ya. bebeknya jalan ya. Semangat. Jadi insya Allah kita Pak Khairul kami akan upayakan di tanggal 25 semua akan kita upload. Nanti guru-guru masing-masing akan menerima versi kompresnya ya. Versi kompres ini untuk menjaga agar video Bapak Ibu tidak tersebar secara liar ya Pak ya. Kalau nggak salah besok Senin tuh di web base kita yang sudah mulai bukan buat dikti ya, sudah kita siapkan web base, jadi nggak lewat aplikasi. Jadi aplikasi bisa tapi yang kayak yang short video itu buat kayak model VOD yang biasa. Ya. Guru ngajar yang singkat yang nggak tapi penguatan konten. Tapi yang kayak model RPP itu ada di web kami nih. Insya Allah akan rilis hari Senin. Nanti kita coba share. Itu dari laptop ibu udah bisa. Jadi langsung kirim dari misalkan 200 MB gitu ya. Resolusinya misalkan udah 860 gitu ya. Udah bisa tuh misalkan. Jadi ibu udah bisa ngupload langsung gitu. Nggak usah kirim ke Bu ini kan 2 kali ngirim kan gitu. Selama ibu ngikuti SOP yang dikirimkan tadi. Kita ngebantu user supaya user friendly aja gitu. Prosesnya Kemudian gitu. untuk yang Malang ini Malang ya. Malang dari Ya. sini. Untuk yang Malang untuk semua video dari 5 itu yang akan kita upload mungkin 4 ya. 4 ya. 4 dan Mas Dimas itu mohon maaf sekali Mas Dimas karena videonya tuh hanya 3 menit. Tidak bisa terselamatkan dengan cara apapun. Jadi Mas Dimas tetap semangat, kalau sempat syuting lagi Mas Dimas. Tapi yang lain insya Allah akan kita akan edit dan kita sesuaikan. Mudah-mudahan bisa tayang ya. Bismillah. Gitu Pak Khairul dari saya, Bu Yuni yang jelas ya. Bu ini saya satu lagi. Boleh. Tentang haki tadi Pak, saya tertarik itu. Bagaimana syarat dan prosedur atau tahapan kita memperoleh haki tadi? Apakah disediakan fasilitasi? Ya, ada tiga yang utama ya Pak syaratnya ya Pak. Pertama itu dia harus menerima approval dari 3 reviewer.
kemarin memang dengan Kemendikbud ya. Karena itu Milan ada 2, dari UPI sama Dudi. UPI kan juga sudah punya kaprodi yang bakal memang dia ngajar itu kan gitu. Mereka mereview misalkan dapat nilainya 7. Kemudian ada setelah selesai akan masuk ke kayak Pak Vita itu Dudi namanya dari industri. Yang mereka pengalaman dari production ngerti lah, audio, video, grafis, animasi ngerti. Kita bandingkan antara penilaian dari UPI dengan Dudi. Tapi ntar ada semacam kolaborasi akumulasi. Nilainya berapa sih? Kalau nilainya A, B, C lulus. Tapi kalau D, E, F nggak lulus. Sehingga diperbaiki. Karena kesalahannya ada dari 17 poin, 3 poin. Audionya kurang bulat. Gambarnya terlalu fokus kepada wajah depan kamera misalkan. Tadi kan mungkin animasinya terlalu kaku misalkan begitu. Sehingga dia ditolak, tidak tolak tapi direvisi gitu. Ya. Pertama itu ya. Yang kedua adalah setelah Dudi setelah approve, maka syaratnya ada format videonya. Terkadang udah selesai semua, tapi formatnya belum masuk yang kita minta. Dia maksimal mungkin resolusinya minimal itu 320 misalkan. Minimal 720 sampai dengan di bawah 1920 misalkan. Dikirimnya di bawah 720, dikirim di atas itu ya udah nggak bisa. Kemudian sudah ada kalau haki ya, harus ada kayak standar di YouTube kan berapa viewers gitu loh. Kalau upload ke YouTube nih minimal 100 lah dalam sebulan kan gitu. Berarti kalau setahun udah berapa gitu kan. Ada parameter jumlah view, bukan subscribe kalau YouTube, view. Tadi kalau ibu lihat ada nama ada mata ya. Wah, dalam 1 minggu 200 view. Udah mulai mendekati nih. Misalkan sebulan minimal dia harus sampai dengan 1000 view. Berarti kan harus dipromosikan dong. Nah, jadi bukan kita yang menentukan setelah SOP-nya dapat, setelah lolos gitu ya, formatnya. Ketiga, yang nonton juga sedikit. Yang nilai hak itu bukan kita, viewers. Ibu punya murid berapa? 200.000. Ada alumni juga 400.000 misalkan. Sul nonton. Jadi ada efek kita juga. Ibu punya pengalaman sekolah. Pak, saya ngajar udah 12 tahun loh di sini. Bantu dong Pak di medsosnya sekolah, kumpulin alumni. Jadi ada mekanisme kolaborasi di situ. Alumni libatkan, anak didik libatkan gitu. Saya rasa itu ada tahapan dari 3 ya, paling tidak haki. Tapi paling tidak kalau yang kemarin memang harus ada model hakinya dari pihak Kemendikbud yang membayar. Tapi mereka ikut workshop, daftar dulu dan ada kontrak dengan Dinas Pendidikan dari 9 kabupaten yang mewakili. Jadi harus tahu nih, Bekasi ada nggak Bekasi tanda tangan kontrak dengan BCDLN? Karena stakeholder ada Kepala Dinas Pendidikan. Tapi bisa nggak jalur itu diberikan haki? Bisa. Tapi ini kita bahas dalam formatnya Dudi ya Pak. Bisa jadi tanpa ada pengetahuan dari stakeholder gitu ya. Selama bagus kontennya dan yang nonton banyak, pasti akan berikan hakinya gitu. Tahapannya gitu ya Pak? Yang langsung di share kemana-mana biar nonton ya Pak ya. Ya. Udah ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup ya. Pak Khairul Fawwan sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin kita sudah menyelesaikan pertemuan kali ini. Banyak manfaatnya ya. Bapak Ibu gimana? Banyak ada Pak? Betul. Alhamdulillah. Pak Khairul dan Pak Wan juga terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktunya dari Bandung khusus untuk kita. Jadi benar-benar diperlakukan kita nih VIP. Terima kasih banyak Pak Wan. Pak Khairul, mudah-mudahan apa yang kami janjikan nanti di tanggal 25 akan tercapai ya. Bapak Ibu guru juga nanti tunggu saja videonya akan kami berikan dalam bentuk kompres. Jadi kalau dilihat Bu kok videonya kabur, itu kan versi kompres. Nanti ada versi tapi itu cukup besar filenya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat versinya seperti itu. Dan kita akan undang khusus ya buat guru-guru ini. Ya. Tanggal 25. Kalau nggak ada larangan PPKM yang ketat ya, memang kita pengen bicara offline. Nanti kita akan offline. Di mana? Di Bandung, Pak, di Bandung. Karena saya belum buat. Kalau segera buat bisa di Komnas tanggal 25 enggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Selama standarnya bisa Pak. Bisa Pak. Standarnya yang Ibu bilang tadi ya. Nih. Ibu bilang tadi. Itu sebagai standar kita bisa ikuti yang beliau. Saya setuju. Ini dalam proses kita mau membuat encourage lah. Bisa lah insya Allah. Ya Pak, dikirim saja, jangan patah semangat. 4 hari ya sekarang ya. Hah? Ya, tanggal 25 kan masih ada. 25 tuh jari lagi Pak. Iya. Tujuan lagi Pak, enggak kejar Pak. Ada yang guru hebat pasti bisa. Editor nyerah. Bukan nyerah Pak, kita upayakan yang duluan dulu nih, yang udah masuk dulu gitu. Nanti Pak, aku bisa ikut di kontak kedua ya Pak, kan masih Renovasi. banyak. Nanti kita akan kerjasama dengan itu Pak, Amazing Teacher. Nanti aku dimarahin Kang Dero nih yang dia belum kelar. Kalau Kang Dero nggak banyak edit ya kan, lancar dia aja. Kan yang jalan-jalan. Iya.
Ya begitu dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Khairul dari VCDRN dan kehadiran guru-guru berdedikasi ya Pak ya. Karena ini memang bukan guru ahli, jadi memang kita harus bisa membedakan antara guru ahli dan guru ahli. Kabar baik ini disampaikan saja ke teman-teman guru dimanapun, jadi bahwa nanti kita setelah tanggal 25 akan buka gelombang kedua. Jadi silakan kalau ingin mandiri bisa, berkolaborasi bisa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu ya. Untuk yang malah